Salam, baik saudara-saudara sekalian, bila pada session pertama saya menjelaskan tentang maksud dan tujuan peninjauan kembali, berangkat dari sebuah keprihatinan bahwa terjadi overkapasitas di lapas. Oleh karena itu pada session kali ini, saya akan membuka atau membahas tentang bagaimana mekanisme atau tata cara pengajuan peninjauan kembali. Saudara-saudara sekalian, peninjauan kembali adalah hak dari seorang, baik itu narapidana dan sebagainya, bisa saja mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dijelaskan dalam KUHP pasal 318. KUHP yang baru maksud saya. Dan di sana telah dijelaskan pula ada 3 dasar bisa diajukannya peninjauan kembali. Yang pertama, adanya bukti baru atau novum. Yang kedua, adanya gratifikasi para hakim atau hakim yang menyidangkan perkara terdahulu yang telah diketahui dan telah berkekuatan tetap bersalah, itu bisa diajukan kembali. Dan ketiga, adanya kekhilafan hakim. Nah, kekhilafan hakim ini bersifat subjektif ya. Ada kalanya tidak digunakan regulasi yang ada. Seperti contoh dalam kasus narkotika bahwa ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 yang isinya begini. Jaksa atau hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum. Bila dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak terdapat sebagai penyalahguna dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun fakta persidangan sebagai penyalahguna, maka hakim dapat memutus berbeda dengan pertimbangan yang cukup. Ada pula surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 dijelaskan bahwa hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum. Namun bila mana dalam fakta persidangan terdakwa sebagai penyalahguna, maka hakim dapat memutus perkara di bawah batas minimal. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam pasal 112 dulunya, sekarang 609, batas minimalnya adalah 4 tahun. Nah, dengan adanya surat edaran ini, batas minimalnya bisa di bawah 4 tahun. Kita mengacu pada pasal 609 Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itu yang dapat dikatakan. Nah, sekarang apa landasan kemudian diketahui bahwa sebagai penyalahguna? Kerap kali di persidangan akan muncul bahwa tujuan daripada terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri. Namun yang terjadi kan sering sekali terjadi bahwa dikatakan menjadi perantara dan sebagainya pasal 114 dulunya gitu. Dan ini yang membuat hakim tidak melihat bahwa secara komprehensif mestinya ditanyakan pernah nggak menggunakan barang dan sebagainya. Nah, bila dalam persidangan itu ternyata terbukti sebagai penyalahguna, maka hakim dapat memutus di bawah batas minimal. Itu yang saya katakan. Lalu bagaimana mekanismenya? Terpidana dapat memberikan kuasa kepada advokat dalam mengajukan peninjauan kembali. Ya, dengan kuasanya tersebut, advokat tentu sudah harus melengkapi dengan membuat memori peninjauan kembali. Lalu ada untuk mengetahui bahwa perkara tersebut sudah inkrah, tentunya ada surat keterangan dari lapas bahwa yang bersangkutan memang putusan sudah tidak melakukan upaya hukum lagi atau sudah inkrah. Stay dengan B17 kalau istilahnya sekarang ini, yaitu eksekusi atas putusan terdahulu. Nah, kemudian dengan adanya memori yang telah dibuat oleh advokat dan permohonan kepada Mahkamah Agung, maka mendaftarkanlah kepada kepaniteraan negeri, pengadilan negeri setempat di mana tempat terdahulu dilakukan pidana gitu ya. Nah, setelah itu tentu akan ada panggilan sidang untuk terpidana yang mengajukan peninjauan kembali dengan didampingi oleh advokat yang mendaftarkan.
Nah, persidangan tersebut hanya sebatas memenuhi syarat administrasi, yaitu apakah sudah benar, sudah menunjuk surat kuasanya dan sebagainya. Dan nanti pembuktian berikutnya adalah di Mahkamah Agung. Jadi kalau saya melihat bahwa pengadilan negeri hanya sebatas memeriksa administrasinya saja, sedangkan putusan ada di Mahkamah Agung. Jadi PK itu atau peninjauan kembali itu adalah upaya hukum luar biasa, sehingga putusannya adalah di Mahkamah Agung. Nah, dengan demikian, bila mana sudah dilakukan pemeriksaan syarat formil maupun material di pengadilan setempat, lalu berkas akan dikirim ke Mahkamah Agung dengan disertai pertimbangan atau pendapat dari hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Demikian pula dalam persidangan, nantinya jaksa juga akan memberikan pendapat apakah pendapat sudah sesuai dengan hukum apa tidak. Inilah jaksa kemudian memberikan pendapat. Nah, di Mahkamah Agung melihat semua jadi berposisi. Dan nantinya kalau sudah dikabulkan, ya tentunya kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pada putusan semula. Ya, jadi bila mana yang dikabulkan ya turun tentu putusan itu hukumannya dan tidak boleh naik hukumannya. Nah, yang kedua bahwa hukuman bisa lebih ringan daripada itu. Nah, jadi kalau nggak dikabulkan ya udah tetap seperti semula, tetap dia seperti putusan yang terdahulu gitu, vonisnya gitu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Satu hal lagi, bahwa bila mana sudah diajukan ke Mahkamah Agung, tentunya keluarga atau kuasa hukum yang bersangkutan bisa melihat dari website Mahkamah Agung. Di sana ada website Mahkamah Agung, yaitu klik aja di Google www.mahkamah.agung.ri, kemudian cari dalam kolom perkara. Nah, bila sudah ketemu dalam kolom perkara, ada nama pihak. Nah, nama pihak itu dicantumkan nama terpidana yang mengajukan peninjauan kembali. Baik, saudara-saudara sekalian, itulah mekanisme pengajuan peninjauan kembali yang dapat saya sampaikan. Untuk sesi berikutnya nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana pertimbangan hakim pada tingkat judek paksi atau pengadilan negeri, dan bagaimana hakim pada judek juris atau Mahkamah Agung. Demikian sampaikan, terima kasih.